Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yudia Agus dengan NIM 220305502108. Yang pertama, saya akan menjelaskan 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Apa itu gizi buruk? Gizi buruk didefinisikan sebagai kondisi kurangnya asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi penting. Berdasarkan indikator WHO, gizi buruk pada balita diukur menggunakan indikator seperti berat badan menurut umur dan panjang badan menurut umur. Pentingnya penanganan gizi buruk pada balita. Gizi buruk merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang mempengaruhi balita di Indonesia. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental serta meningkatkan risiko kematian. Perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita biasanya dilakukan dalam 4 fase utama. Yang pertama, fase penilaian dan persiapan, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu melakukan penilaian status gizi untuk mengidentifikasi tingkat keparahan gizi buruk. Yang kedua, mengumpulkan riwayat kesehatan dan kebiasaan makanan. Dan yang terakhir, mempersiapkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk perawatan. Yang kedua, fase stabilisasi, memperbaiki keadaan medis dan stabilisasi kondisi anak, memberikan cairan dan elektrolit untuk mengatasi dehidrasi. Dan yang terakhir, pemberian makanan terapeutik yang mudah dicerna dan kaya kalori. Yang ketiga, fase pemulihan, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pemberian makanan yang lebih padat gizi secara bertahap. Yang kedua, memperbaiki pola makan dengan makanan bergizi seimbang. Yang terakhir, melakukan pemantauan ketat terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Fase yang keempat itu fase pemeliharaan, terbagi menjadi 3. Mengedukasi keluarga tentang pentingnya gizi seimbang, memastikan keberlanjutan pola makan yang baik, dan yang terakhir, monitoring jangka panjang untuk mencegah terulangnya gizi buruk. Baik, pembahasan yang kedua itu saya akan membahas 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baik, yang pertama itu identifikasi dan penilaian. Lakukan penilaian status gizi menggunakan indikator seperti berat badan, tinggi badan, dan tanda klinis. Dan yang kedua, klasifikasi gizi buruk. Klasifikasikan tingkat keparahan gizi buruk, ringan, sedang, atau berat untuk menentukan intervensi yang tepat. Dan yang ketiga, perbaikan cairan dan elektrolit. Berikan rehidrasi oral atau intravena sesuai kebutuhan untuk mengatasi dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Yang keempat, pemulihan nutrisi. Mulai dengan pemberian makanan terapeutik yang tinggi energi protein secara bertahap. Dan yang kelima, monitoring dan penilaian ulang. Lakukan pemantauan berkala terhadap berat badan, tanda vital, dan respon terhadap pengobatan. Dan yang keenam, pendidikan keluarga. Berikan informasi kepada keluarga tentang pentingnya gizi, cara memberikan makanan bergizi, dan praktik kebersihan. Yang ketujuh, pemberian suplemen nutrisi. Berikan suplemen vitamin dan mineral sesuai kebutuhan, terutama jika ada defisiensi yang teridentifikasi. Dan yang ke-8, pemulihan pertumbuhan. Pantau pertumbuhan anak secara berkala untuk memastikan pemulihan yang baik dan pertumbuhan yang optimal. Yang ke-9, penanganan penyakit penyerta. Atasi masalah kesehatan lain yang mungkin mempengaruhi status gizi, seperti infeksi atau penyakit kronis. Dan yang terakhir, pemeliharaan dan tindak lanjut. Rencanakan tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan pola makan yang sehat dan mencegah gizi buruk di masa depan. Setiap langkah perlu dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan tim medis serta keluarga untuk hasil yang terbaik. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.